Nah, di sini akhirnya Ibu Sri Mulyani turun juga ya, yaitu pada waktu lalu ada 3 pemberitaan yang sangat viral sekali. Yaitu apa? Yaitu beli sepatu 10 juta, pajaknya hampir 30 juta. Nah, belum lagi pada waktu lalu juga hibah dari Korea Selatan, yaitu tentang alat belajar siswa SLB, yaitu di situ bahkan juga dikenai pajak. Nah, akhirnya pun terkatung-katung hingga 2 tahun dan bahkan juga cuitan itu viral di media sosial dan bahkan juga dikomentari oleh staf dari Kemenq, yaitu Justinus Prastowo di situ. Dan akhirnya ya besok kemungkinan akan diselesaikan ya. Bukan besok, hari ini, yaitu pada hari Senin akan diselesaikan. Tetapi kenapa harus Kemenq di sini turun? Menteri Keuangan di sini turun, bahkan dari Sri Mulyani langsung loh di sini turun. Kenapa tidak ada regulasi yang jelas ya di situ tentang barang hibah misalnya? Ya seharusnya dokumen-dokumen itu ya namanya juga barang hibah ya, pasti kemungkinan juga tidak lengkap dan lain sebagainya. Namanya juga barang hibah. Belum lagi pada waktu lalu juga ada YouTuber di situ yaitu beli action figure kalau tidak salah ya, harganya sekitar $1.000, itu bahkan kena pajak itu lebih dari harga action figure tersebut. Nah, seharusnya kan di situ bisa sejelas-jelasnya ya, yaitu berapa lah misalkan bea masuk untuk membeli suatu produk di luar negeri, apakah 10%, 25%, seharusnya juga sudah jelas di situ ya, 25% misalnya. Jadi tidak usah ada bla 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 lagi. Cukup harga tersebut ditambah dengan 25% dari total harga. Menurut saya itu lebih jelas daripada di sini ya. Menurut saya sangat ribet sekali ya perhitungan dari video-video pemberitaan yang viral pada waktu lalu. Nah, di sini Sri Mulyani minta bea cukai bebaskan alat belajar siswa SLB. Barang hibah akan diselesaikan hari ini. Kebijakan nunggu viral dulu. Seperti ini video dari Menkyu Sri Mulyani. Saya telah meminta kepada bea cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah, apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Bea Cukai Soekarno-Hatta akan menyelesaikan pada hari Senin nanti dengan pihak sekolah luar biasa dan diharapkan ini akan selesai. Nah, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, yaitu pada waktu lalu memang ada pemberitaan yaitu harga sepatu 10 juta kena pajak 31 juta. Wow, sangat banyak sekali loh di sini. Hampir 3 kali lipat. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait berita viral mengenai sepatu olahraga impor seharga 10 juta yang dikenakan bea masuk 31 juta. Persoalan itu disebut telah selesai dan barang sudah diterima pemiliknya. Sri Mulyani mengatakan pada kasus tersebut indikasi harga yang diberitahukan perusahaan jasa titipan dalam hal ini adalah DHL lebih rendah dari yang sebenarnya, under invoicing. Oleh sebab itu, pihak bea cukai mengoreksi untuk keperluan perhitungan bea masuk dan pajaknya. Saudara Radika Ataf mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalan adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh DHL lebih rendah dari harga sebenarnya, kata Sri Mulyani pada 28 April. Atas kesalahan tersebut mengakibatkan pembayaran denda hingga 31 juta. Meski demikian, Sri Mulyani menyebut bahwa denda itu dikenakan kepada DHL. Ya, malah di sini dari pihak DHL ya yang dikenakan pajak, ternyata bukan dari pembelinya di sini. Nah, di sini bahkan juga Sri Mulyani ya menyoroti lah pada waktu lalu memang ada 3 yaitu pemberitaan yang sangat viral sekali tentang sepatu impor, alat SLB, dan bahkan juga pembelian action figure. Nah, dari sini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti 3 kasus viral, yaitu yang belakangan ini rame diperbincangkan oleh warganet. Bahkan wanita yang kerap disapa Ani itu mendatangi langsung kantor pelayanan utama KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk mendengarkan langsung duduk perkaranya. Sri Mulyani lantas memberikan sejumlah arahan sebagai tindak lanjut 3 kasus viral tersebut. Tak ingin mendapatkan laporan mengenai berbagai isu dan masalah yang muncul di publik dan media sosial kaitan dengan pelayanan bea cukai, kata Ani dalam akun Instagram pribadinya. Nah, di sini bahkan ya setelah viral langsung didatangi yaitu kantor bea cukai di Soekarno-Hatta di sini. Untuk beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa, dan juga pengiriman action figure. Di sini kemungkinan lebih banyak lagi ya. Di sini memang yang viral itu dari tiga pemberitaan
Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, ada seseorang membawa oleh-oleh dikenakan bea masuk sekian. Di situ juga belum lagi yang lainnya di situ. Pertama, Ani mencoba memahami kasus pengiriman sepatu yang dikeluhkan pria bernama Radika Ataf di media sosial, terlebih sepatu seharga 10 juta itu disebut sampai dipungut bea masuk 30 juta. Nah, di sini ternyata yaitu dari perusahaan DHL yang dikenakan denda. Di sini barang hibah untuk sekolah luar biasa. Nah, di situ bahkan juga diselesaikan hari Senin ini. Dan di sini dari ketiga, sang bendahara negara menyoroti kasus pengiriman action figure. Ini juga viral usai influencer terkait pemprotesan di TikTok dan X. Menurut Ani, kasus ini mirip-mirip dengan pungutan bea masuk sepatu. Ia paham bahwa barang tersebut merupakan hadiah dari perusahaan robot. Akan tetapi, Ani menyebut nilai barang yang dilaporkan oleh perusahaan jasa kiriman lebih kecil dari harga sebenarnya. Bea cukai dalam hal ini melakukan koreksi sehingga kemudian muncul kewajiban bea masuknya, dan ini telah diselesaikan pembayaran oleh yang bersangkutan, klaim Ani. Instansi bea cukai harus melakukan banyak peraturan yang merupakan dari aturan berbagai kementerian lembaga. Ini adalah sebuah tugas yang rumit, tugas negara, kadang-kadang mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun ada juga tujuan, yaitu menjaga perekonomian Indonesia, tendasnya. Ya, seperti itulah. Tetapi kenapa harus viral dulu baru ya diselesaikan? Padahal juga banyak kasus-kasus yang ya seperti inilah. Pada waktu lalu membawa oleh-oleh juga ya dipungut bea cukai berapa gitu ya. Ya, tetapi menurut saya apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani juga ada benarnya ya, yaitu biaya masuk di situ sangat tinggi sekali, kemungkinan untuk menjaga produk-produk di Indonesia ya, supaya masyarakat Indonesia bisa membeli barang-barang yang berada di Indonesia. Kemungkinan seperti itu ya, untuk menjaga produk-produk di Indonesia, kemungkinan seperti itu. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa di sini. Kenapa seperti ini harus viral dulu baru diselesaikan sih? Ya, memang kekuatan media sosial memang seperti itu ya. Kalau viral kan akhirnya ya datang atau sampai ke telinga dari yang berwenang, kemungkinan seperti itu, dan akhirnya bisa diselesaikan ya secara damai dan juga secara transparan. Dan akhirnya di sini juga banyak yang memprotes dari berita di sini. Diprotes netizen, Sri Mulyani langsung tegur bea cukai untuk perbaiki layanan. Ya, seperti itulah. Ya, jadi memang begitulah adanya. Semoga saja besok di kepemimpinan Pak Prabowo dan juga Gibran, semoga saja semuanya semakin baik ya, khususnya tentang pelayanan bea cukai dan lain sebagainya, supaya semakin baik dan semoga saja Indonesia semakin maju. Dan yang paling penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.